Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat datang di Rumah Doa Jakarta Home Oratory dalam sembahyang Misa Requiem untuk mendoakan jiwa Ibu Mariani Teresia Kartaharja 1000 hari setelah wafatnya. Misa kudus akan dikurbankan oleh Pastor Sylvester Nong PR. Misa akan dirayakan dalam bentuk ad experimentum dengan unsur-unsur ritus Latin dan ritus Inggris dalam bahasa Indonesia, Latin, dan Inggris. Selama misa kudus, umat dimohon untuk menanggapi seruan imam dan turut bernyanyi. Mohon perhatian umat akan hal-hal berikut. Yang pertama, demi kenyamanan bersama pada saat ritus tobat dan doa syukur agung, umat dimohon untuk berlutut atau duduk. Kedua, seturut dengan kebiasaan di rumah doa, kita akan menyanyikan syahadat panjang, credo, setelah khotbah imam. Lembaran partitur nyanyian terlampir di halaman depan buku misa. Ketiga, komuni tubuh dan darah Kristus akan diberikan dengan cara tradisional, yaitu diberikan di lidah, karena dalam bentuk dua rupa. Umat dimohon untuk membuat barisan ke samping dan memenuhi rel komuni. Ini kita siapkan hati untuk mengikuti kurban misa kudus.
Umat dimohon berdiri. Ya saudara supidam, pengaduan yang sedih, sarwa jiwa yang berdosa harus melewat api. Kasihan ya Yesusku, kasihan ya Yesusku. Minta tolong dengan doa yang memberi hiburan. Doa kamu meringankan susah jiwa di api. Kasihan ya Yesusku, kasihan ya Yesusku. Istirahat kekal berikanlah kepada mereka ya Tuhan, dan moga-moga terang kekal menerangi mereka. Sudah sepantasnya lah Engkau diberi pujian di Sion, ya Allah. Hendaklah orang memenuhi kaulnya kepadamu di Yerusalem. Kabulkanlah doaku, segala manusia akan datang kepadamu. Istirahat kekal berikanlah kepada mereka ya Tuhan, dan moga-moga terang kekal menerangi mereka. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Saudara-saudara, marilah kita merenungkan perintah-perintah yang telah Allah berikan, seraya memohon belas kasihan-Nya atas segala pelanggaran yang telah kita lakukan. Allah mengucapkan segala perintah ini bunyinya, Aku ini Tuhan Allahmu yang telah mengantar engkau bebas meninggalkan Mesir, tempat perbudakan itu. Janganlah engkau mempunyai Allah lain di sampingku. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah engkau menggunakan nama Tuhan Allahmu untuk yang serba tidak sungguh. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Ingatlah akan hari Sabat, supaya engkau kuluskan. 6 hari lamanya engkau boleh bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari istirahat bagi Tuhan Allah. Pada hari itu engkau tak boleh bekerja. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Lord, make me understand thy love. Show what my faults have been, and from thy gospel
hormatilah Bapa ibumu, supaya engkau hidup sejahtera di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah engkau membunuh. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Janganlah engkau berzina. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Janganlah engkau mencuri. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Janganlah engkau mengatakan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Janganlah engkau mengingini istri sesamamu. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Janganlah engkau mengingini barang apapun juga yang menjadi milik sesamamu. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Belas Kasihan, kami memohon demi jiwa hamba-Mu Maryani yang sudah Kau suruh untuk pindah dari dunia ini, supaya ia karena pengharapan dan kepercayaannya padamu, serta kesetiaannya kepada satu-satunya gereja-Mu yang benar, tidak berlama-lama Kau hukum di api penyucian, tetapi segera disambut oleh para malaikat-Mu dan diantarkan kepada kehidupan abadi di tanah air surgawi dengan pementaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara, barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Kristus, orang itu lahir dari Allah. Dan barang siapa mengasihi Dia yang memberi hidup, mengasihi juga anak-anak yang lahir darinya. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu bila kita mengasihi Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidaklah berat. Allah telah memberi hidup abadi kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Putranya. Siapa memiliki Putra, ia memiliki hidup itu. Dan siapa tidak memiliki Putra, ia tidak memiliki hidup itu. Kamu memiliki hidup abadi itu karena kamu percaya akan nama Putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Our
percayaan akan selamat sabda Tuhan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada Nikodemus, Putra manusia itu harus diangkat ke atas seperti di padang gurun. Ular telah diangkat ke atas oleh Musa, supaya orang yang percaya akannya jangan binasa, melainkan memperoleh kehidupan abadi. Karena demikian besarlah cinta Allah kepada dunia, sampai Ia memberikan putranya yang tunggal, supaya siapa yang percaya akannya jangan sampai binasa, melainkan mendapatkan hidup abadi. Sebab Allah mengutus putranya ke dunia ini bukannya untuk menghukum dunia, melainkan supaya dunia ini diselamatkan olehnya. Siapa yang percaya akan Dia tidak akan dihukum, tetapi siapa yang tak percaya, ia sudah dijatuhi hukumannya, sebab ia tak percaya atas nama Putra Tunggal Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Warga dan para sahabat yang terkasih, kita hari ini merayakan Ekaristi Kudus untuk Bu Mariani, 3 tahun sudah berpindah alamat, surga, bahagia bersama Tuhan selamanya. Kita coba menggali kenangan-kenangan manis yang pernah tercipta lewat kebaikan Tuhan, mana kita boleh mendapat pelayanan yang penuh kasih dari Oma Mariani. Sudah lewat 3 tahun. Kiranya kita tidak merasa rugi karena Oma tidak ada. Malah kita bersyukur karena Tuhan pernah menghadirkan dirinya dalam wujud seorang ibu yang baik, mewakili atau memperpanjang tangan kasih Tuhan. Kita syukuri itu. Dan dalam hati kita berniat maunya seperti Oma, baik-baik saja dengan orang. Keluarga dan para sahabat, kita merayakan Ekaristi Kudus ini tentu atas izin dan sepengetahuan Bapak Uskup. Jadi segala bentuk pernik-pernik yang dipakai sepengetahuan sudah dapat restu dari Bapak Uskup. Misa ini dengan bahasa yang tertera di dalam buku upacara menggambarkan kepada kita bahwa inilah bentuk liturgi yang Oma waktu mudanya mengikuti dan merayakan imannya dalam liturgi, tidak di luar dari jalur liturgi gereja. Kita coba mengenang kembali Oma, orang beriman, ia hidup dan taat pada aturan liturgi yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan dan situasi gereja saat itu. Sekarang kita coba mengenangkan kembali
iman kita, iman umat terlebih yang liturginya seperti sekarang kita bahasa Latin dan segala. Mudah-mudahan iman kita bertumbuh dan kita boleh meneruskan hal-hal yang baik seperti Oma kepada anak cucu kita, sehingga gereja tetap berkembang, yang kuat, tetap dalam jalur iman yang benar. Dan begitu kira Oma dan coba mengungkapkan siapa engkau dan iman yang Oma rayakan dalam liturgi waktu itu tentu lebih sama dengan para saudara di Bandung ya. Kalau yang keluarga dari Bandung ada hadir dan sekarang Di Jakarta sekarang loh. Di Jakarta tinggalnya loh. Oh, di Jakarta tinggal. Nah itu pentingnya berkeluarga saling melengkapi. Oh, di Jakarta ya? Iya. Persisnya? Ya, ini adik-adiknya Oma. Ibu Elizabeth. Ini ada adiknya Oma juga, Pak Winanta. Ya, Winanta ya, dalam ulang tahun yang lalu saya lihat dalam foto, ya kan? Dan makan bersama yang keluargaan yang akrab. Terima kasih, selamat. Ya inilah cara Oma yang pernah adakan makan minum merayakan iman bersama kita. Nah, saudara-saudara kasih, inilah kira-kira sedikit gambaran Oma dan imannya bagaimana dia merayakan imannya itu dalam liturgi saat itu yang tentu juga direstui uskurnya. Ya, jadi tadi ada lagu dari depan tadi itu lagu dari Ibu Bilate. Itu buku wajib. Dan punya buku-buku banyak, tapi itu satu-satunya itu Ibu Bilate. Sekarang kembali. Oh, dulu dapat buku Ibu Bilate dulu. Cukup begitu ya? Oh iya, itu bukunya. Cucunya coba memperkenalkan pada kita semua. Kalau ada banyak boleh dibagi-bagi. Kira begitu ya? Kita acuh dalam perayaan kita. Padrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendite celis, et incarnatus est, Spiritus Sancto, ex Maria
Mari kita siapkan persembahan kita. Sungguh jatuh kami depan Dikau, mohonkan ampun jiwa di api penyuci, bersatu dengan iman dalam kurban misa. Kami mohonkan gelas untuk jiwa yang samser. Kita membawa roti kehadapan Allah, nanti diubah jadi tubuh putranya. Allah Bapa di surga, sudi terima kurban, tolong sarwa jiwa yang tak Kau tebuskan. Dicampur di piala air dengan anggur, atas meriam Tuhan jadi pertukaran. Mantap manusia, unsur dikesatukan dengan Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Kami mohon ya Tuhan Allah, sudilah memandang dengan rela persembahan korban yang kami unjukkan bagi jiwa hamba-Mu Mariani, dan kepada dia yang telah Kau berikan kurnia kesatuan dengan gereja kudus, berikan pula pahalanya dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Habemus ad Dominus. Domino Deo nostro. Regnum et justum est. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab seperti melalui Musa, Engkau dahulu membebaskan umat-Mu dari perbudakan di Mesir,
Melalui korban putramu disalib Engkau membebaskan kami dari perbudakan dosa dan maut, sehingga kami yang berduka karena hukum mati yang tak terelakkan ini terhibur oleh janji akan hidup abadi. Ya Bapa, bagi kaum pilihanmu yang percaya akan putramu dan setia pada gerejanya saja, hidup hanyalah berubah, bukannya dilenyapkan. Dan setelah robohnya rumah kediaman yang kecil dan fana ini, tersedialah suatu rumah yang gemilang di sorga. Maka dari itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh bala tentara surgawi, kami turut memuji kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Bapa yang Maha Murah, kepadamu kami mohon dan minta dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, terimalah kiranya dengan rela akan dan berkatilah pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tiada bernoda ini. Kami mempersembahkannya kepadamu pertama-tama untuk gereja Katolikmu yang kudus. Berkenanlah mendamaikan, menjagai, mempersatukan dan membuatnya meraja atas seluruh dunia, bersama dengan hamba-Mu Paus kami Leo dan uskup kami Ignatius, serta semua penjaga dan pengaku iman yang ortodoks, Katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan hamba-hamba-Mu dan semua hadirin yang imannya Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami mempersembahkan, dan mereka sendiri pun mempersembahkan kepadamu kurban ini bagi dirinya sendiri serta segala kaum kerabatnya untuk penebusan jiwanya dan pengharapan pada keselamatan dan kesejahteraannya. Ingatlah juga akan mereka yang menyampaikan permohonan kepadamu, Allah yang kekal hidup dan benar. Dalam persekutuan kudus kami merayakan peringatan pertama-tama Santa Maria, tetap perawan termulia, Bunda Allah dan Tuhan kami Yesus Kristus, Santo Yusuf suaminya, serta rasul-rasul dan murid-murid-Mu yang kudus, Petrus dan Paulus, Andreas dan segala orang kudus-Mu. Berilah karena jasa dan doa mereka, agar kami dalam segala galanya diperkuat oleh perlindungan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, terimalah dengan rela persembahan ini dari kami, hamba-Mu, dan juga dari seluruh umat-Mu. Aturlah hari-hari kami dalam kesentosaanmu. Hendaklah kami Kau luputkan dari hukuman kekal, serta Kau masukkan dalam kawanan kaum pilihan-Mu.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah kami mohon surilah kiranya Engkau membuat persembahan ini dalam segala-galanya terberkati, halal, sah, rohani dan pantas, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur padamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, lafaz Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat suci-Mu, ingat akan sengsara suci Kristus itu, Putra-Mu, Tuhan kami, kebangkitannya dari antara orang mati, dan kenaikannya yang mulia ke surga. Mempersembahkan kepadamu, kepada hadirat-Mu yang luhur, dari anugerah dan pemberian-Mu sendiri, kurban yang suci, kurban yang murni, kurban yang tiada bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatannya yang kekal. Sudilah memandang dengan wajah yang penuh kerelaan serta kasihan akan korban ini, serta terimalah dengan rela seperti Engkau dahulu berkenan menerima korban hamba-Mu Habel yang saleh, korban bapa bangsa kami Abraham, dan yang dipersembahkan Imam Agungmu Melkisedek, korban yang kudus, persembahan yang tak bernoda. Kami mohon dengan rendah hati, Allah yang Maha Kuasa, suruhlah persembahan ini dibawa oleh tangan malaikat-Mu yang kudus ke altar tinggimu di hadapan hadirat-Mu, agar kami yang mengambil bagian dalam altar ini, yang akan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu,
dipenuhi dengan segala berkat serta surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah Tuhan hamba-hambamu Mariani, Albert, Cynthia Yati, Franciscus, Magdalena, Bartolomeus, Maria, Fred dan Fritz, Thomas, Tuti, Paidi, dan Geoffrey yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan berbaring dalam tidur ketentraman. Kami mohon kepadamu, Tuhan, berilah mereka itu dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus tempat kelapangan, terang, dan ketenteraman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berkenanlah juga memberikan kami ini, hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap akan banyaknya kasihan-Mu, suatu bagian dan persekutuan dengan rasul-rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan segala orang kudus-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami masuk ke dalam kumpulan mereka itu, bukan dengan menimbangkan jasa-jasa kami, tetapi dengan mengampuni dosa-dosa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena Dia, Tuhan, kesemuanya yang baik ini senantiasa Kau jadikan, Kau kuduskan, Kau hidupkan, Kau berkati, dan Kau berikan kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. And let us together to uplift our prayers in the words which our Savior Christ has taught us, saying, Our Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah
Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan kami sambut memberi kami kehidupan abadi. Lihatlah, inilah anak domba Allah, Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
Ya Tuhan, luputkanlah aku dari mati kekal pada hari yang dahsyat itu, apabila langit dan bumi digoncangkan. Bila Engkau datang menghukum dunia dengan api. Aku menjadi gemetar dan cemas bila pengadilan itu tiba, beserta murka yang akan datang. Apabila langit dan bumi digoncangkan. Pada hari kemurkaan, kecelakaan dan kesusahan, hari yang berat dan amat pahitnya itu, Bila Engkau datang menghukum dunia dengan api. Tuhan Yesus Kristus, Raja kemuliaan, tebuslah kiranya jiwa hamba-Mu Mariani. Jangan Engkau biarkan ia tenggelam dalam api penyucian. Mudah-mudahan Engkau mengantarnya kepada terang yang sudah Engkau janjikan kepada Abraham dan turun-temurunnya. Ya Tuhan, berilah ia istirahat yang kekal. Dan moga-moga cahaya yang kekal menerangi dia. Moga-moga ia beristirahat dalam ketenteraman. Amin. Moga-moga jiwanya dan jiwa semua orang beriman yang sudah mati beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Allah. Amin. Hati kudus Yesus, Aku percaya kepada-Mu. siapa percaya akan Putra mempunyai hidup abadi, tetapi siapa yang mengingkari Putra, dia tak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, berilah supaya jiwa hamba-Mu Mariani yang kami doakan dengan mempersembahkan korban padamu, dilepaskan dari tapak api penyucian oleh kekuatan sakramen ini, dan atas kebelas kasihan-Mu memperoleh terang abadi dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, keluarga, dan umat sekalian terkasih, demikianlah alur doa kita dalam liturgi ini yang kita rayakan dan bersama dengan Oma Mariani semasa mudanya, berdoa untuk para saudara yang telah meninggal, dan hari ini kita berdoa untuk Oma Mariani yang gaya dan doa yang sama. Kita mempersiapkan diri untuk nanti juga mengalami hari penuh rahmat, kuasa Tuhan nampak dalam hidup kita masing-masing. Entah kapan kehendak Tuhan saja terjadi. Besok kita masuk di dalam hari raya pengakuan iman gereja akan Yesus Raja alam semesta. Menutup dan membuka tahun liturgi baru. Semoga kita dan ajakan gereja dalam liturgi Yesus Raja alam semesta terarah kepada pengakuan iman yang satu dan sama ini, Yesus Raja alam semesta. Bagaimana bentuk perayaannya? Mari datanglah ke gerejamu dan merayakan imanmu, mengagungkan Yesus Rajamu, Raja alam semesta. Yang perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Sing
di jalan berdebu, jagalah jiwaku agar cemar dosa tak mengenal. Bintang yang penerang tunjuk pelabuhan, dan aku mati unjuklah terang. Terimalah anakmu yang tersegar. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kami Yesus Kristus, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Showing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eye, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves.
Selamat siang Bapak Ibu semua, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi. Adapun rangkaian kegiatan setelah ini adalah yang pertama ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Rudi, kemudian dilanjutkan sepatah kata dari Marvin, kemudian foto bersama dengan urutan. Yang pertama Romo bersama dengan keluarga inti, yang kedua Romo bersama keluarga Gunanta, yang ketiga Romo beserta keluarga Gunawan, dan yang keempat Romo bersama tamu undangan serta para petugas. Untuk itu pada Bapak Rudi persilakan. Terima kasih. Halo, ya. Saya di tengah saja, tapi ini saya tidak menggantikan Romo ya. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Maria sudah mengizinkan semuanya berjalan lancar. Terima kasih juga kepada Romo Silvesterno yang sudah jauh-jauh dari Samadi datang ke sini khusus untuk merayakan mengingat 1000 hari wafatnya Oma Mariani, omanya Marvin. Hampir semua yang hadir di sini tentunya sudah mengenal Oma Mariani, jadi saya tidak akan cerita banyak tentang Oma Mariani. Sedikit saja bahwa Oma Mariani yang saya tahu sebagai seorang ibu adalah ibu yang sangat tekun dan cintanya tentu sebagai ibu sampai akhir hayat anaknya, bukan jangan salah, sampai akhir hayat anaknya. Nah, tentunya itu semangat Oma Mariani itu sangat luar biasa, terutama semangat belajarnya. Oma Mariani itu belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Prancis dengan keinginan sendiri. Dan itu sekarang saya lihat kepada cucunya, Marvin, yang dengan semangat belajar segalanya sendiri, termasuk belajar liturgi. Jadi buku ini, buku yang judulnya menakutkan ini, covernya ini menyeramkan ini dibuat khusus sebagai persembahan Marvin kepada omanya. Marvin membuat buku liturgi ini tidak sembarangan, bukan mengarang kutip sini kutip sana, bukan. Marvin itu sengaja sekolah selama 1 tahun untuk institut untuk liturgis. Jadi Marvin itu udah punya sertifikat untuk liturgis, juga sertifikat di bidang teologi. Karena ada nada negatif bahwa Marvin itu ngarang mau-maunya asal ngopi paste. Tidak ya. Ini jadi buku ini kalau dipakai sebagai doa 1000 hari orang lain itu sebetulnya tidak berlaku. Hari ini memang khusus. Dan Marvin itu juga sudah beberapa kali membuat buku misa, buku liturgi untuk beberapa peristiwa khusus, termasuk yang diadakan oleh uskup sendiri. Nah, lalu semangat belajarnya Oma Mariani itu menurun kepada Marvin. Lalu apa yang kami ingat lagi dari Oma Mariani itu tidak pernah terlambat. Jadi keluarga Gunanta dan keluarga Kartaharja itu tidak pernah datang terlambat. Ya, kalau terlambat pasti disengaja. Itu tidak pernah datang terlambat. Itu ciri khas luar biasa dari Oma. Jadi kalau saya mengingat, kalau ada satu acara, Oma pagi-pagi pasti sudah bangun, sudah siap. Walaupun yang ngantarnya belum siap. Itu ciri khas Oma. Dan itu menurun kepada menantunya. Jadi Reta itu sudah dari pagi masak ya untuk acara ini, bangun supaya tidak ada yang terlambat. Luar biasa. Terima kasih Ibu Reta. Lalu semangatnya lagi, Oma itu cinta alam. Oma itu suka akan bunga-bungaan, bunga alam. Dan sebelum pemerintah melarang kantong kresek, Oma itu udah rajin membawa kantong belanja sendiri. Jadi pemerintah itu terlambat. Oma itu sudah membawa kantong belanja ini, dibawa-bawa dalam handbagnya. Dan ini ada tulisan salah satu lagu favorit Oma, lagu Que Sera Sera. Nah, Que Sera Sera. Nah, untuk mengingat Oma ya Romo pasti tahu juga lagu Que Sera Sera ini. Ikut nyanyi ya. Kita nyanyi sedikit aja tentang Que Sera Sera untuk mengingat Oma. Ya. Mungkin saya bisa membantu.
Ini Oma bawa kemana-mana belanja. Jadi sebelum pemerintah mengadakan kantong kresek gitu. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be free? Will I be rich? Here's what she said to me. Semuanya, que será. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. I grew up and fell in love. I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Que será, será. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Romono, kepada hadirin hadir. Ada Oma itu daya ingatnya luar biasa. Di sini ada salah satu teman SD saya sejak SD, Bapak Yanto dari lingkungan Santa Monica BSD. Kalau Oma ketemu Pak Yanto, itu percaya sama saya, dia pasti ingat. Oh ini Yanto yang dulu suka diajak ke Lembang. Itu dia pasti ingat teman SD saya. Karena itu memang daya ingat Oma luar biasa. Ya, saya persilahkan kepada Marvin atau Sam untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Bapak Ibu, saya juga tidak menggantikan Romo ya. Saya hanya menambah sedikit. Saya mencoba mempercepat renungan saya, tapi agak panjang. Kenapa? Karena kalau saya tidak sampaikan semua, nanti konteksnya hilang. Nah, sekarang pilihannya dua. Satu, diprotes kepanjangan. Dua, diprotes karena konteksnya hilang. Saya pilih yang mana, tetap lus-lus kan. Jadi saya 5 menit aja. 10 menit nggak apa-apa. Boleh. Nanti saya bikin ceramah liturgi ya. Nah, Boleh. saya lihat dulu Bapak Ibu. Kok hilang? Saya nggak semodern itu. Apa arti upacara ini bagimu? Itu pertanyaan Tuhan di Keluaran 12 ayat 26. Kalau ditanya, apa arti upacara ini? Apakah Anda bisa menjawab? Perkenankanlah saya dalam misa requiem untuk Oma Mariani Teresia ini menyampaikan sedikit renungan saja ya. Saya punya 2 poin dalam renungan ini. Yang pertama, mengapa gereja itu menyuruh bahwa dalam misa requiem sebaiknya ada lilin Paskah? Dari awal gereja selama ratusan tahun, gereja itu berdebat mengenai ajaran keselamatan. Maksud dari keselamatan itu apa? Keselamatan itu maksudnya siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak. Tapi gereja kemudian mengadakan perkumpulan uskup-uskup seluruh dunia. Lalu itu namanya Konsili Lateran keempat. Lalu Bapa Suci berbicara dari tahtanya, menguatkan ungkapan Santo Siprianus yang bunyinya extra ecclesiam nulla salus, yang ada di atas itu, extra ecclesiam nulla salus. Artinya
di luar gereja tidak ada keselamatan. Jadi lilin Paskah itu yang ada pada waktu permandian Oma, setiap kita waktu dipermandikan ada lilin Paskah itu. Itu secara khusus waktu Mariani Teresia, Oma Mariani dipermandikan, dia masuk ke dalam kesatuan dengan gereja kudus. Dan sampai wafat, ia tetap setia dalam gereja kudus. Maka kita percaya, kita beriman bahwa Allah membuka lebar jalan keselamatan bagi Oma Mariani Teresia. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kita tahu bahwa Oma Mariani Teresia sebagai manusia seperti kita semua manusia, kita pernah berbuat dosa di dunia ini. Di dunia orang hidup ini kita pernah berbuat dosa. Bapak Suci Clemens ke-6 mengajarkan bahwa jiwa-jiwa yang dosanya masih harus dibersihkan, harus masuk dulu ke tempat yang disebut api penyucian. Dan tugas suci kita di dunia ini adalah apa? Untuk mendoakan jiwa-jiwa di situ. Kitab suci sendiri mengatakan dalam 2 Makabe 12 ayat 46, adalah pikiran yang suci dan berguna mendoakan orang-orang mati supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosanya. Bapak Ibu, di surga ada sebuah brankas yang isinya adalah rahmat. Ini jangan diketawain, ini ajaran gereja loh. Ini ajaran gereja. Di surga ada brankas besar isinya rahmat. Rahmat dari siapa? Rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Bunda Maria, dari semua orang kudus. Ini dalam teologi disebut harta kekayaan gereja, atau bahasa Inggrisnya treasury of merit. Nah, sekarang bagaimana kita membuka brankas itu, mengambil isinya untuk membantu jiwa Oma Mariani Teresia dan jiwa-jiwa lain yang menantikan surga itu? Saya menawarkan 2 solusi. Pertama, dengan kurban misa kudus. Konsili Trente mengajarkan bahwa misa kudus adalah suatu kurban perdamaian bagi orang yang hidup dan mati. Saya tekankan yang kedua dari semua ini, yaitu misa adalah kurban perdamaian bagi orang mati. Dalam misa kita menghadirkan kembali kurban Kristus di salib. Maka karena Yesus sudah mati bagi kita semua, kurban misa ini benar-benar membantu jiwa-jiwa di sana yang menantikan surga itu. Jadi misa requiem itu sesungguhnya bukan semata ritual belaka, ya. Harus diadakan 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kalau tidak dilakukan rasanya tidak afdol. Ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh membantu jiwa itu. Nah, disinilah letak ajakan saya. Ini ada niatnya saya khotbah sepanjang ini. Di ruang depan di sana itu kami menyediakan formulir yang Bapak Ibu boleh isi. Formulir itu untuk apa? Apa itu untuk formulir itu? Saya juga nggak bisa baca tulisan saya sendiri. Itu adalah formulir pendaftaran nama jiwa-jiwa dalam komunitas Misa Requiem Rorate Celi. Di komunitas saat ini ada 112 pastor yang setiap minggu, setiap bulan merayakan Misa Requiem tradisional. Dan nama-nama itu akan didoakan setiap minggu, setiap bulan oleh para pastor-pastor ini. Ini bukan intensi misa, jangan disamakan dengan level intensi misa paroki ya, yang cuma dibacakan depan sebelum misa, pengumuman oleh lektor. Ini benar-benar dibacakan di Misa Requiem kan, levelnya jauh di atasnya. Nah, bisa diisi itu, formulir itu, isi sebanyak-banyaknya, karena itu malah lebih baik, saya juga nggak keberatan. Nanti akan diberikan juga sertifikat lewat email atau telepon untuk konfirmasi bahwa nama itu akan didoakan dalam Misa Requiem. Nah, terima kasih. Ini formulirnya, boleh diisi. Ini ada 5 nama, ada 5 blank kosong, boleh diisi.
Kalau kurang, silakan isi baru, saya nggak keberatan. Ini contoh sertifikatnya. Ini Mr. and Mrs. Albert Kartaharja akan didoakan dalam misa requiem setiap minggu oleh 112 pastor. Syaratnya hanya satu, kembali ke poin saya yang pertama. Saya minta, dan memang syarat komunitasnya juga, bahwa nama-nama yang dimasukkan harus berada dalam kesatuan dengan gereja sampai meninggal. Begitu ya, itu saja. Yang kedua, bagaimana kita membantu jiwa-jiwa itu dengan indulgensi. Bapak Suci Leo ke-10 mengajarkan umat beriman yang melakukan tepat apa yang disuruh oleh masing-masing tindakan atau doa, yang berindulgensi bisa menerima rahmat dari Yesus. Gereja mengajarkan bahwa indulgensi benar-benar membantu jiwa di api penyuci. Maka tadi sesudah komuni kita mendoakan doa indulgensi untuk Oma Mariani Teresia. Dan Bapak Ibu bisa lihat di halaman pertama buku misa, itu ada lampiran, maaf saya nggak bawa, itu ada lampiran sebuah kartu doa. Itu ada lampiran sebuah kartu doa yang depannya ada foto Oma. Ini dia. Nah, ini kartu doa ini. Maka di bawahnya ada tulisan nih, indulgence 300 days. Indulgensi 300 hari setiap kali diucapkan. Maka apa artinya? Setiap kali Anda mendoakan doa ini, 300 hari lamanya waktu di api penyucian dibuang oleh Allah. Anda memberikan remisi 300 hari setiap kali Anda mendoakan sekali doa ini. Maka diulang aja terus. Di 300, 600, 900, 1200 hari akan terbuang lama-lama. Memang tugas kita di dunia ini mendoakan orang-orang itu. Dan doa ini bukan terbatas untuk Oma Mariani ya. Anda bisa gunakan untuk siapapun keluarga yang sudah wafat. Soalnya, dan doa itu akan mengurangi 300 hari di api penyuci. Maka nanti saya akan mengajak Romo Sylvester Monk untuk memberikan berkat khusus untuk kartu-kartu ini. Nanti saya ajak Bapak Ibu berdiri dan mengangkat kartu ini. Nanti akan diberkati secara khusus oleh Romo Sylvester karena memang ada rumusan berkat khusus untuk kartu semacam ini. Gitu. Ya, itu saja cukup ya renungan saya, moga-moga berguna. Ya, moga-moga. Sekarang silakan Bapak Ibu berdiri dan mengangkat kartu indulgensi itu, dan minister akan memberkati. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengajar kami bahwa jiwa hamba-hambamu yang telah meninggalkan dunia ini beristirahat dalam pemeliharaan-Mu. Kami mohon, berkatilah kartu-kartu doa ini, supaya setiap orang yang menaikkan permohonan yang ditetapkan di sini sambil mencari rahmat indulgensi yang dianugerahkan oleh gerejamu, memperoleh buah-buah belas kasihan yang melimpah bagi segala jiwa-jiwa yang Engkau sedang bersihkan dan menanti kecemerlangan terang dan penggenapan janji-Mu di tanah air surgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.